Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beberapa bulan belakangan ini Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya, mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian, ia menyempatkan waktunya untuk menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja, Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. "Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan," titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo silakan duduk," sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. "Wahai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya?" tanya Baginda Raja. "Tidak, Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah lama-lama di atas piring. Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya," celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini. Tapi ada syaratnya," ujar Baginda Raja. "Apa syaratnya, Paduka?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Berhubung menu hidangannya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam," pinta Baginda Raja. Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan, masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun mulai dengan pertanyaan pertama. "Baiklah, Paduka. Apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawabannya. Namun akhirnya ia menyerah. "Itu pertanyaan sulit, Abu Nawas. Aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya," pinta Baginda Raja. "Bedanya adalah ketika manusia masih hidup namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam ketika masih hidup namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal, namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. "Bagus, bagus. Sekarang berikan saya pertanyaan kedua," balas Baginda Raja. "Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam?" tanya Abu Nawas. "Itu sih gampang, Abu Nawas. Jawabannya adalah paha," kata Baginda Raja dengan cepat. "Paha, ya paha ayam," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, tulang, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Tulang, ya tulang ayam," balas Abu Nawas. "Bagaimana kalau sayap?" jawab Baginda Raja terus mencoba. "Sayap juga sayap ayam,"
Jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam? Jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya baginda raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, baginda raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata baginda raja. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang dan diberi hadiah sekantung uang. Alkisah, Abu Nawas diutus baginda raja untuk meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hei Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silakan," balas Abu Nawas. "Kapankah seseorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin dia bisa menikmati tidur, padahal ia sudah bangun?" tanya si pemuda kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana mungkin menikmati kelezatan tidur, sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur itu saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemuda itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur itu tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban si pemuda. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda tersebut. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan sampai rela menunggu di sebuah jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Tidak berapa lama, lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Ia membawa 2 labu yang dipetik dari kebun miliknya. Anak kecil tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar?" pinta si anak. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya, menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya dia. "Begini Tuan Abu Nawas, Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai. Oleh karena itu, aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan," kata si anak penuh percaya diri. "Boleh, apa peraturannya?" tanya Abu Nawas. "Apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku," ujar si anak kecil. "Baik, silakan. Apa tebak-tebakanmu?" ucap Abu Nawas. "Coba tebak. Burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milik saya," kata si anak kecil. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, "Burung kecil dalam genggamanmu sudah mati." Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. "Anda salah, Tuan Abu Nawas," teriak dia kegirangan. Lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang dengan bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu.
Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. "Memangnya tebakan apa yang kau berikan, sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya?" tanya ayahnya penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka, ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, "Kamu mengira kamu betul-betul menang? Kamu itu kalah." Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. "Maafkan anak hamba, Tuan Abu Nawas. Ini buah labunya kami kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih, Tuan Abu Nawas. Kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya. Jadi, bukankah dia yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik nafas panjang dan mulai menjelaskan. "Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati. Sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang dengan bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya, kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah. Tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois, hanya memikirkan apa yang akan didapatkan." Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota tersebut, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkapnya, namun hasilnya selalu nihil. Tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika, ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya, saudagar tersebut telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Saudagar itu berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan pencurinya. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri di kota tersebut. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang ikut berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun, apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang mampu menangkap pencuri itu. Sampai akhirnya, sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas, yang dikenal memiliki kecerdikan dan kesaktian yang luar biasa. Mendengar berita tersebut, tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir. Dia sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun, dia abaikan pikiran kabur itu. Sebab melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuat sulit untuk mencuri kota itu lagi. Tak lama sepulangnya Abu Nawas dari sebuah perjalanan, dia memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk kota di sebuah lapangan kota yang cukup besar. Kemudian dia berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Ketahuilah
bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 1 jari kelingking ketika dipegang oleh pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 1 kelingking, maka dia akan mengalami kejadian seperti itu. Abu Nawas kemudian mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke sebuah pohon kelapa besar di belakangnya. Duar! Tiba-tiba pohon kelapa itu meledak dan buah kelapa jatuh berguguran. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon kelapa itu sebenarnya telah ditaburi bubuk misiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, secara diam-diam istri Abu Nawas menyalakan api ke arah sumber misiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati pencuri menjadi semakin takut dan panik. Dia terus saja mencurahkan pikirannya agar bisa lolos dari pengujian besok hari. Sampai akhirnya, sebelum tidur, dia menemukan cara yang jitu. Dia berpikir bagaimana caranya agar tongkat itu tidak bertambah panjang ketika dia pegang besok hari. Dia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari kelingking, agar ketika esok hari tongkat tersebut bertambah panjang, akan tetap sama ukurannya dengan tongkat yang lain. Dengan demikian, si pencuri dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Tentu saja itu bukan menjadi masalah besar lagi, pikir si pencuri. Dengan tenang dia menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Kemudian setelah menyerahkannya, dengan percaya diri dan senyum yang mengembang di wajahnya, dia pun pergi. Namun apa yang terjadi? Abu Nawas seketika menyuruh penjaga untuk menangkapnya. Abu Nawas tahu bahwa orang itu adalah pencurinya, karena tongkatnya berkurang panjangnya sepanjang 1 kelingking. Tentu saja itu adalah trik cerdik yang Abu Nawas lakukan untuk menjebak si pencuri. Bagaimana bisa membuat tongkat bertambah panjang ketika dipegang oleh si pencuri? Tidak mungkin kan? Itu hanya sebuah trik yang Abu Nawas gunakan. Si pencuri pun akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Abu Nawas yang cerdik berhak mendapatkan seluruh barang curian tersebut. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya, dan untuk dibagikan juga kepada orang yang membutuhkan di sekitarnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga," timpal warga yang lain.
Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya." Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu,
Karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak adanya makanan. Sementara di tempat yang lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap agar mereka berdua diangkat menjadi menteri. Suatu ketika kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya, yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada di tempatnya. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu juga. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindak kejahatan. Kemudian kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, walaupun dia kakek yang sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas, dan menurutku, hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup. Sebagai contoh kepada masyarakat supaya jangan ada lagi yang berani mencuri. Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri yang kedua. Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab, dicincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran, dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang. Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke istana. Kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu tentang kasus yang aku hadapi ini, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dihadapi kakek tua itu. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak saja Abu Nawas geram mendengarnya. Ia pun menatap tajam ke arah 2 menteri tersebut. Ketahuilah Paduka, kedua menteri ini bukanlah orang yang terpelajar,
mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti. Yang dia tahu cuma panggang-memanggang, makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sedangkan menteri yang kedua pasti dulunya penjual daging. Yang dia tahu cuma cincang-mencincang, makanya ia menyarankan hukuman cincang. Jelas Abu Nawas. Lalu, menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Tanya Baginda Raja. Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinnya lah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Berkat usulan Abu Nawas, kakek tua itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.